Nah, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah Ustazah lihat dari sini semuanya dalam keadaan sehat nggih. Tidak ada kurang suatu apapun sehingga kesehatan yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan apa? Dengan belajar, dengan melakukan kebaikan sehingga semua yang akan kita lakukan nanti diridhoi dan diberikan kemudahan oleh Allah. Gitu nggih. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi sebelum kita mengawali pembelajaran, Ya, materi kita hari ini yaitu tentang pergi Kak. materi kita. Sultan. Siapa itu? Ya, bisa diinikan dulu nggih. Materi kita hari ini yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi ya, di modul kalian ada di halaman berapa, Dek? Sudah ketemu? Ada di halaman 85, yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Adakah yang sudah membaca semalam? Sudah tergambar belum tentang materi teks eksplanasi ilmiah? Kalau kemarin di awal pembelajaran semester 1 ya, di awal kemarin kita belajar tentang teks laporan pengamatan. Nah, hari ini di tema yang ketiga kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Itu ya, ini sudah share dulu. Sudah kelihatan ya? Bisa dilihat di layar kalian, yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Apa, Dek? Di buku paket itu bunyinya apa teks eksplanasi ilmiah? Eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Ya, teks eksplanasi ilmiah itu teks eksplanasi yang menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu bersifat ilmu pengetahuan alam. Jadi yang berhubungan dengan pengetahuan alam. Contohnya apa? Terjadinya pelangi, kemudian proses arus listrik, terjadinya gempa bumi gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan gejala alam dan bersifat ilmiah. Itu namanya teks eksplanasi ilmiah. Itu nggih. Saya ulangi ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Itu contohnya seperti gejala alam. Jadi nanti kalau kalian menemukan teks yang isinya itu di dalamnya terdapat menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang bersifat ilmiah dan bersifat pengetahuan alam, itu disebut dengan teks eksplanasi ilmiah. Itu ya, itu pengertiannya nggih. Itu. Kemudian ciri-cirinya. Nih. Fungsinya dulu. Fungsinya apa tuh teks eksplanasi ilmiah? Fungsinya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang suatu proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat itu ya. Jadi kalau kita membaca teks eksplanasi itu jadi tahu, oh ternyata kalau terjadinya peristiwa alam misalkan terjadinya pelangi itu seperti ini gitu ya. Jadi ada urut-urutannya. Itu sebab akibatnya ada gitu nggih. Nih. Kita masuk ke ciri-cirinya. Nih. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Bisa kalian garis bawahi ya di buku modul kalian. Yang pertama, bersifat informatif. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi itu semuanya berupa informasi. Informasi yang berhubungan dengan yang akan dibahas. Misalkan membahas tentang terjadinya gempa bumi atau bencana terjadinya pelangi lah, itu semuanya bersifat informasi itu ya. Yang kedua, nih, informasi tersebut yang ada di teks itu berdasarkan fakta. Apa itu fakta, Dek? Nama lainnya fakta apa? Kenyataan. Ya, fakta itu kenyataan. Jadi, informasi yang ada di teks eksplanasi itu berupa fakta, bukan rekaan, bukan buatan. Itu ya. Ciri yang ketiga, bersifat ilmiah. Lah, ini harus bersifat ilmiah, tidak boleh dibuat-buat karena ada prosesnya. Dan yang keempat, terstruktur. Apa artinya terstruktur? Terstruktur itu ada bagian-bagiannya. Bagian apa saja dari teks eksplanasi itu ada strukturnya gitu ya. Coba dilihat di
modul kalian, bagian-bagian teks eksplanasi. Coba dibaca dulu. Ustazah beri waktu 3 menit untuk membaca, nggih. Jadi nanti ketika Ustazah menjelaskan langsung nyambung gitu, nggih. Coba dilihat halaman 85 di bagian teks eksplanasi. Nah, itu ya, silakan dibaca dulu. Apa saja bagian dari teks eksplanasi lah? Itu biasanya kalau di PTS atau di PAS itu keluar deh. Nanti ada paragraf, kalian disuruh untuk menentukan. Paragraf di atas merupakan bagian dari teks eksplanasi yang berupa titik-titik lah. Itu makanya harus kita pelajari dulu bagiannya apa saja. Kemudian ciri-cirinya bagaimana itu ya. Coba Mas Oni, bagian yang pertama disebut apa Mas? Nanti ada beberapa paragraf, nanti kita identifikasi. Bagian pertama. Bagian pertama disebut apa itu? Ya, bagian pertama itu disebut dengan pernyataan umum. Coba Mas Satria, pernyataan umum itu berisi apa saja Mas di bagian pernyataan umum? Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan diinformasikan. Oke, terima kasih. Jadi nanti di bagian pernyataan umum itu akan ada informasi singkat apa yang akan diinformasikan, apa yang akan dibahas. Itu di bagian pernyataan umum. Biasanya ada di paragraf yang pertama. Jadi sebagai pendahuluan, sebagai awal apa yang akan kita bahas. Bagian yang kedua disebut dengan deretan penjelas. Nah, bisa kalian lihat, nggih. Deretan penjelas itu isinya apa? Coba dibaca Mbak Zia. Kalau deretan penjelas isinya tentang apa? Urutan uraian atau penjelas tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Ya, terima kasih. Itu ya. Setelah bagian pernyataan, bagian yang kedua itu disebut dengan deretan penjelas. Isinya tentang apa? Isinya tentang urutan atau uraian penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu tersebut. Jadi diurutkan diuraikan secara urut. Itu ya, itu ada di deretan penjelas. Biasanya ini ada di paragraf kedua dan ketiga. Itu ya, isinya penjelasan tentang teks yang akan dibahas itu ada di deretan penjelas. Itu ya, paham nggih? Biasanya ada di paragraf kedua dan ketiga. Itu ya. Bagian yang terakhir disebut dengan penutup gitu ya, atau simpulan. Isinya tentang apa? Nah, coba dibaca. Mas Razik. Kalau penutup isinya tentang apa ini? Penutup atau simpulan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas. Ya, gitu ya. Tadi sudah ada pernyataan umum, di bagian kedua ada deretan, dan di bagian yang terakhir itu disebut dengan penutup. Isinya tentang apa, Us? Penutup itu isinya tentang simpulan dari apa yang sudah dibahas di paragraf atas tadi disimpulkan di bagian penutup. Tidak lupa, biasanya di bagian akhir itu juga ada pendapat penulis. Jadi penulis itu memberikan pendapat tentang proses yang sudah diuraikan di paragraf sebelumnya. Itu disebut dengan interpretasi gitu ya. Interpretasi itu apa? Pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas ya. Itu ya, paham nggih? Jadi teks eksplanasi bagian-bagiannya ada 3. Yang pertama tadi apa, Dek? Pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berisi tadi apa? Gambaran singkat tentang informasi yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan atau uraian singkat tentang peristiwa yang ada di paragraf itu. Dan yang terakhir disebut dengan penutup. Penutup itu isinya simpulan dan pendapat dari penulis. Itu ya, paham nggih? Untuk bagian-bagian teks eksplanasi bisa dipahami ya? Coba kita lihat contohnya teks eksplanasi halaman 86 di modul kalian. Silakan dilihat. Nah, ini teks eksplanasi yang dibuat Ustazah di halaman 85 ini membahas tentang apa ini? Gejala alam atau tentang ilmu pengetahuan alam? Di halaman 85 sudah ketemu semuanya? Mas Kwaris, membahas tentang apa ini Mas? 86.
Membahas tentang penemuan itu Penemuan bola lampu pijar. ya, bola lampu pijar berarti berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Maka disebut dengan teks eksplanasi ilmiah. Jadi contoh yang Ustazah berikan di modul kalian ini yaitu berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang bola lampu pijar gitu ya. Kemarin kalian sudah praktik ya dengan Ustadz Agus membuat rangkaian listrik. Lah itu juga bisa dibuat teks eksplanasi ilmiah karena berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Coba kita lihat. Dari yang sudah Ustazah sampaikan tadi, manakah yang disebut dengan pernyataan umum? Nih, dari 4 paragraf ini ada 4 paragraf ya. Yang disebut pernyataan umum bagian yang mana ini? Yang berisi gambaran informasi yang akan dibahas. Lah, itu ada di paragraf berapa, Dek? 1. Ya, paragraf pertama nggih. Paragraf pertama itu merupakan gambaran apa yang akan kita bahas di teks tersebut itu ya. Apa yang akan dibahas? Coba bisa dibaca. Gambaran tentang apa itu, Dek? Gambaran tentang bola Tentang? lampu pijar. Ya, dari paragraf 1 itu kita bisa menarik kesimpulan nggih. Gambarannya yaitu penemuan bola lampu pijar. Di situ dijelaskan apa yang akan terjadi jika kita itu hidup tanpa lampu penerangan. Coba dibayangkan, itu ya. Tidak ada listrik, tidak ada lampu, kemudian hidup dalam serba kegelapan. Lah, ini merupakan gambaran. Nah, itu ya. Tidak bisa terbayangkan nggih, hidup tanpa penerangan ya, Dek, ya. Nanti kita tidak bisa melakukan kegiatan kalau malam hari karena penglihatan kita terbatas. Maka ditemukanlah lampu pijar oleh si Thomas Alva Edison itu ya. Itu merupakan gambaran awal. Kita cari bagian yang kedua tadi apa? Setelah pernyataan umum, bagian yang kedua adalah Deretan penjelas. deretan penjelas. Lah, deretan penjelas tadi berisi tentang uraian atau penjelasan. Ada di paragraf berapa ini? Ada di paragraf 2 dan 3. ya, 2 dan 3. Jadi deretan penjelas atau informasi yang berkaitan dengan penemuan itu diuraikan di paragraf kedua dan ketiga. Coba sekarang kita lihat paragraf kedua. Itu uraiannya tentang apa itu? Menjelaskan tentang apa untuk yang paragraf kedua? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Di paragraf kedua membahas tentang apa ini? Biodata Thomas Alva Edison. Ya, sip. Biodata Thomas Alva Edison atau menjelaskan tentang siapa itu Thomas Alva Edison. Bisa kalian baca di situ nggih? Nih, ternyata pribadi atau biografi Thomas Alva Edison itu seperti itu. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari si Thomas Alva Edison ini, Dek? Apa? Nilai positif atau pesan yang bisa kita ambil dari si Thomas Alva Edison ini apa, Dik? Di paragraf 1 paragraf kedua itu loh. Salah satu sifat yang bisa kita contoh di situ apa? Memiliki memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, padahal dia masih usianya belia ya, 11 tahun. Bayangkan di usia 11 tahun itu ternyata keinginannya sudah rasa ingin tahunya sudah cukup tinggi sehingga dia bisa membuat telegraf sederhana di usia segitu loh, Dek. Padahal kalau di usia segitu biasanya anak-anak sedang senang-senangnya bermain ya, tetapi si Thomas Alva Edison ini enggak memanfaatkan waktunya untuk membuat telegraf sederhana itu ya. Selain itu dia juga memiliki memiliki sifat yang bisa kita contoh itu apa, Dek? Memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca. Lah, ini yang jarang sekali dilakukan anak-anak zaman sekarang nggih, kemampuan atau membaca atau literasinya sangat kurang ya untuk anak sekarang nggih, karena memang sudah sudah terpengaruh ya dengan gadget sehingga untuk membaca dan literasi itu sangat-sangat kurang gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita kembali memanfaatkan waktu untuk membaca itu ya. Kemudian di tahun 81 dia dapat mencetak koran. Bayangkan di usia segitu sudah luar biasa nggih penemuannya itu ya. Itu yang bisa kita ambil dari si Thomas Alva Edison gitu ya. Kemudian di paragraf ketiga. Kalau paragraf ketiga ini deretan penjelas atau menjelaskan apa ini, Dek? Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu? Ya, kalau di paragraf ketiga ini lebih menjelaskan ke
bagaimana dia itu bisa menemukan si bola lampu pijar itu tadi. Bagaimana prosesnya? Bisa kalian lihat di situ nggih. Selama berapa penemuannya itu bisa menyala selama berapa jam, Dek? 40 jam. Ya, dengan kerja kerasnya dia berhasil membuat lampu pijar nggih, menyalanya selama 40 jam gitu ya. Itu keterangan singkat di paragraf kedua. Ya. Paragraf ketiga, maaf. Paragraf ketiga itu proses dia menemukan si bola lampu pijar tersebut itu ya. Kalau di paragraf keempat, berarti kalau paragraf kedua dan tiga berisi tentang deretan penjelas, di paragraf terakhir berarti berisi tentang Kesimpulan. penutup atau simpulan itu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia lah. Berkat penemuannya, Thomas Alva Edison ini memberikan pengaruh yang besar kepada dunia karena ditemukannya bola lampu pijar, sehingga kita kalau malam hari tidak lagi kegelapan karena bisa menggunakan bola lampu pijar tersebut gitu nggih. Itu contoh contoh teks eksplanasi ilmiah itu nggih. Ada yang mau ditanyakan? Intinya kalau teks eksplanasi ilmiah itu seperti itu deh. Nanti ada bacaan, kalian disuruh untuk menentukan ini bagian apa ya gitu. Itu saja yang biasanya keluar di teks eksplanasi ilmiah. Di samping menjawab pertanyaan yang ada di paragraf tersebut. Itu ya. Insya Allah gampang ini. Coba lihat di contoh latihan soal nggih, kita lihat contoh yang sudah Ustazah sampaikan tadi di halaman 88. Di halaman 88. Sudah ketemu? Yang aktivitas Ya. satu ini. Kalau di halaman 88 ini teks eksplanasi ilmiahnya tentang apa? Listrik. Ya, tentang listrik. Lah, tentunya juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi isinya tentang listrik. Ini ya informasi yang berhubungan dengan listrik. Kita lihat di bagian pernyataan umum berarti paragraf berapa ini? 1. Ya, paragraf 1. Kalau di deretan penjelas paragraf berapa saja? 2, 3. Paragraf 2, 3, 3, dan 4. Dan di paragraf 5 merupakan apa ini? Simpulan atau penutup. Itu ya. Itu salah satu contoh teks eksplanasi ilmiah yang berhubungan dengan listrik. Itu ya. Sekarang kita lihat soalnya. Nomor 1. Lah ini. Fungsi alat penangkal petir pada gedung tinggi. Lah ini bisa kita lihat di paragraf berapa ini? Untuk menjawab soal nomor 1 dilihat di paragraf berapa? Fungsinya apa toh alat penangkal petir pada gedung tinggi? Lah, kalian bisa melihat ya, di gedung-gedung tinggi itu mesti ada alat penangkal petirnya. Lah, fungsinya itu untuk apa itu ya? Atau rumah yang punya 3 lantai atau 4 lantai itu ya biasanya dipasang juga alat penangkal petir. Fungsinya untuk apa? Lah, coba dilihat di soal nomor 1 bisa kita cari di paragraf berapa, Dek? Terakhir, Us. Ya, paragraf terakhir. Coba, berarti paragraf kelima. Jawabannya apa, Dek? Fungsi alat penangkal petir itu berfungsi untuk apa? menangkap arus listrik dan mengalirkannya ke dalam. Ya, jadi alat penangkal petir yang ada di gedung-gedung tinggi atau mungkin di rumah kalian juga dipasang ya. Fungsinya itu untuk menangkap arus listrik dan dialirkan ke tanah sehingga tidak terjadi sesuatu ya kalau terjadi petir atau ada halilintar gitu nggih. Itu ada alat penangkal petirnya. Berarti jawabannya B itu ya. Terus lanjut, nomor 2 coba Ustazah pengen ada yang menjawab biar tidak lemes ya, biar semuanya bersemangat. Paragraf kedua, coba dibaca dulu kemudian informasi yang ada di situ apa. Paragraf keempat nggih, nomor 2 paragraf keempat. Coba Mbak, ayo yang semangat siapa ya, coba. Sebentar. Raisya. Kalau nomor 2 jawabannya apa, Raisya? Nomor 2D. Nomor 2D. Halilintar merupakan pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Betulkah?
Ada yang punya jawaban lain? Paragraf keempat ya yang diminta nggih? B. Paragraf keempat yang diminta loh ya. Paragraf keempat itu membahas tentang pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, bisa digunakan untuk apa? Lah, di situ sudah dijelaskan. Jawabannya apa ini nomor 2 yang benar? Mbak Rindu? B. Ya, yang tepat jawabannya adalah? E. Ya, jawabannya adalah B. Itu ya, nomor 2 B. Nomor 3, Mas Adrian. Paragraf pertama kalau dibuat kalimat aja bagaimana ini? Nomor 3, Us. Mm-mm. Kalimatannya yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah Paragraf pertama itu bisa kita buat kalimat tanya. Lah, kalimat tanya yang jawabannya ada di paragraf 1 itu apa, Dik? Apa? tinggi. Jawabannya harus ditemukan di paragraf 1 nggih, kalimat tanyanya. Apa, Adrian? A, B, C, D? Kalau yang A, mengapa listrik statis sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ditemukan di paragraf 1 enggak? Pertanyaan itu jawabannya. Enggak. Kalau yang B, bagaimana cara memanfaatkan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ditemukan jawabannya? Bagaimana cara memanfaatkan? Enggak ada, nggih. Kalau yang C, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Bisa dijawab enggak di situ? Bisa. Berarti jawabannya nomor 3 adalah C. Gitu ya. Sekarang nomor 4. Lah, ini masih berhubungan dengan pelajaran kita kemarin, yaitu tentang kalimat efektif. Yo, silakan semuanya mencoba nomor 4. Nanti bisa dituliskan di chat. Jawabannya apa? Yang merupakan kalimat efektif. Lah, ini masih ada hubungannya dengan pelajaran kita yang kemarin. Ingat ya, ciri-ciri kalimat efektif. Tidak boleh boros, kemudian harus sesuai dengan ejaan, tidak boleh ambigu, itu ya. Silakan dicari ciri-ciri itu di kalimat 1 sampai dengan 5. Mana yang merupakan kalimat efektif. Nanti yang sudah selesai atau sudah ketemu bisa dituliskan di chat. Jawabannya apa? Dicari yang efektif. Ada yang sudah ketemu? Sudah, Us. Ya, Sudah, apa? Us. Jawabannya? C. C. 2, 4, 5. Ada yang punya jawaban lain? C, Us. C. C. 3, 4, 5. Nah, ada 2 jawaban. Ada yang mungkin punya jawaban lain lagi? Yang tepat apa ini? Coba kita cek ya. Bisa kalian orek-orek di modul kalian. Ya, nomor 1. Para hadirin sekalian, efektif atau tidak? Kurang. Tidak. Yang Tidak. membuat tidak efektif apa, Dek? Ada kata para, ada sekalian ya. Hadirin itu sudah banyak. Jadi para sama sekaliannya itu bisa dihilangkan. Bisa kalian orek-orek nggih? Yang kedua, ayahnya membanting tulang demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Efektif atau tidak? Tak. Tidak. Ada penggunaan kata yang sama di situ. Kata apa? Demi dan untuk. Untuk. Ya, demi dan untuk itu artinya sama. Jadi dipilih salah satu saja itu ya. Berarti nomor 2 juga tidak efektif. Nomor 3, murid-murid kelas 6 sedang mempersiapkan penilaian tengah semester 1. Efektif? Efektif. Yang keempat, teh yang dibuat Bu Dati sangat manis. Bisa ya, tidak ada kesalahan. Yang kelima, untuk mengefektifkan waktu, mari lanjutkan acara ini. Bisa nggih? Kalau yang tidak efektif itu ini, Dek.
untuk menghemat waktu lah, itu tidak efektif. Waktu itu tidak bisa dihemat, bisanya diefektifkan itu ya, biar tidak terlalu lama itu ya. Maka kata yang tepat itu mengefektifkan waktu. Kalau kalian masih mendengar MC atau orang yang membaca di apa istilahnya jadi pembawa acara itu untuk menghemat waktu lah, itu tidak benar. Yang benar untuk mengefektifkan waktu. Berarti jawabannya 3, 4, 5. C ya. Lanjut, nomor 5. Nah ini, kalau ini efektifnya dilihat dari kosakatanya. Nah ini, nomor 5 silakan dicari. Kosakata yang tidak baku di pilihan A, B, C, atau D. Mana yang tidak baku? Sudah ada yang menemukan yang tidak baku mana ini? Silakan di chat yang sudah ketemu atau disampaikan. A, B, C, D yang menggunakan kosakata tidak baku yang pilihan apa ini? Deus. Apa? B. B. Ada B, ada C. Yang betul apa ini kira-kira? Coba kita cek nggih. Kalau yang A, kita sangat membutuhkan listrik pada zaman. Zaman betul nggih? Baku. Betul. Modern juga bagus. Kemudian yang B, di kelasku terdapat 3 buah sakelar. Lah, penulisan sakelar yang betul saklar atau sakelar? Sakelar. Ya, yang baku itu sakelar, sudah benar itu ya. Kemarin di soal IPA tulisannya saklar gitu ya, padahal yang baku adalah sakelar. Terus yang C, Morgan menciptakan sistem lalu lintas 3 warna. Ada yang tidak baku? Sistem. Ya, sistem Ya. ya, harusnya sistem pakai E. Berarti jawabannya C. Yang D itu sudah benar. Peduli itu sudah baku ya. Yang tidak baku peduli itu ya. Berarti jawabannya C. Silakan disilang ya untuk digunakan untuk belajar lagi. Kemudian yang nomor 6, ini yang berhubungan dengan pengertian. Apa ini jawabannya? Bagian teks eksplanasi ilmiah yang berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Disebut apa tadi, Dek? Penjelasan. Ya, deretan penjelas ya. Nomor 6 deretan penjelas. Silahkan ditulis. Kalau nomor 7, nah, kalau paragrafnya seperti itu, maka disebut dengan bagian teks eksplanasi yang disebut apa? Pertanyaan umum. Pernyataan umum itu ya, berisi tentang gambaran peristiwa yang akan dibahas. Itu disebut dengan pernyataan umum. Ya, nomor 7 pernyataan umum. Jangan keliru ya. Pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Nomor 8. Bagian teks eksplanasi yang berisi pendapat atau interpretasi. Lah, ini bagian terakhir tadi disebut apa? Simpulan atau penutup. Ya, penutup atau simpulan itu ya. Itu bagian yang terakhir, penutup atau simpulan. Kita balik, masih ada 2 soal. Nomor 9. Nah, kalau ini disebut apa ini, Dek? Bagian teks eksplanasi apa ini? Ini membicarakan tentang gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi dengan tidak mengenal musim. Kapan saja mungkin terjadi. Meski demikian, gempa bumi sering terjadi di kawasan tertentu saja. Misalnya pada perbatasan Plat Pasifik karena sebagian besar dari area tersebut dikelilingi oleh gunung berapi. Oleh karena itu tempat tersebut dikenal dengan istilah lingkaran api. Nah, ini bagian teks eksplanasi yang disebut apa ini? Apa, Dek? Gambar pernyataan umum, deretan penjelas atau simpulan? Apa ini? Ada yang tahu? Kira-kira ini bagian apa ini? Apa Mas Oni? Bentar, aku lagi mikir. Nek pernyataan umum enggak ya? Karena ini kan sudah apa namanya sudah masuk ke penjelasan gitu ya. Kalau pernyataan umum enggak. Berarti tinggal deretan atau simpulan? Deretan atau simpulan?
Ada yang bisa membantu Us? Jawabannya apa ini nomor 9? Itu deretan penjelas bukan? Ya, ini bagian teks eksplanasi yang disebut dengan deretan penjelas. Tunggu. Terakhir nomor 10. Lah, ini ada kalimat yang berstruktur yang tulisannya miring, strukturnya tidak tepat atau masih terbolak-balik. Adakah yang bisa membetulkan struktur kalimat yang bercetak miring tersebut? Menghabiskan dia dana dan waktu yang cukup besar untuk waktu selama 2 tahun mengembangkan penemuan. Nah, ini kalau dibuat menjadi kalimat yang efektif, karena ini kan susunannya masih terbolak-balik ya. Nah, kita buat menjadi kalimat yang efektif sehingga bisa dipahami. Ini susunannya seperti apa ini coba? Silakan dicoba dulu. Nomor 10. Kemarin itu di PTS dan PS ada soal seperti ini deh. Ada kalimat yang urutannya masih acak atau bolak-balik. Nah, tugasnya adalah membetulkan kalimat tersebut sehingga susunannya sudah tepat. Sehingga ketika dibacakan itu orang jadi paham apa yang disampaikan. Kata pertama apa dulu ini? Ini masih berhubungan dengan Thomas Alva Edison. Habiskan dia dana. Kata pertama, kalau kita susun menjadi kalimat yang tepat, yang pertama kita pegang atau yang pertama kita tuliskan apa ini? Dia. Dia. Berarti kata pertama dia. Dia. Terus predikatnya apa? Dia menghabiskan Dana dana yang cukup besar. yang cukup besar. Dia menghabiskan dana yang cukup besar dan Dia menghabiskan dana yang cukup besar. Dia menghabiskan dana yang cukup besar. Terus selanjutnya? Ada yang sudah bisa merangkai kalimatnya? Sehingga menjadi kalimat yang... Dia menghabiskan dana yang cukup. Dia menghabiskan waktu yang cukup Menghabiskan dana yang cukup besar dan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan penemuan selama 2 tahun. Ya, dia menghabiskan dana yang cukup besar dan waktu selama 2 tahun untuk mengembangkan penemuan. Itu ya. Itu waktunya ada yang double ya, dihilangkan 1 nggih. Ustaz ulangi ya. Dia menghabiskan dana yang cukup besar dan waktu selama 2 tahun untuk mengembangkan penemuan. Misalkan dibalik bisa. Dia menghabiskan waktu 2 tahun gitu bisa nggak? Bisa nggak, Dek? Misalkan dibalik. Nggak bisa nggih? Yang tepat dia menghabiskan dana yang cukup besar dan waktu selama 2 tahun untuk mengembangkan penemuan. Itu ya. Itu beberapa contoh latihan soal yang berhubungan dengan teks eksplanasi ilmiah. Itu nggih. Jadi gampang saja nanti kalau di teks eksplanasi ilmiah keluarnya seputar itu saja, tidak melebar kemana-mana. Biasanya cuma menyebutkan bagian teks eksplanasi, menjawab pertanyaan, kemudian masih berhubungan dengan kalimat efektif dan tidak efektif. Itu saja yang ada di teks eksplanasi ilmiah. Gitu nggih. Untuk latihannya nanti di rumah kalian bisa mencoba halaman 91 sampai 93. Itu semuanya berhubungan dengan pilihan ganda. Jadi tinggal dipilih dan disilang gitu ya. Kira-kira mau dimasukkan ke kelas dojo atau enggak? Atau untuk latihan mandiri? Nggak usah, Us. Nggak usah ya. Berarti kalau tidak usah dimasukkan di kelas dojo, besok ketika udah membahas ini di hari berikutnya sudah siap semuanya nggih? Jadi sudah dikerjakan. Nanti ketika udah membahas, semuanya sudah punya jawaban. Sehingga nanti kalau jawabannya tidak pas, tahu alasannya kenapa kok tidak tepat atau masih salah gitu nggih. Jadi tidak usah dimasukkan ke kelas dojo, tapi besok pagi ketika udah memulai pelajaran dan membahas ini terlebih dahulu, semuanya sudah siap. Gitu ya. Jadi benar-benar dikerjakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang tadi Ustazah bahas. Itu nggih. Itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz ngerjainnya halaman berapa? Yang dicoba latihannya halaman 91 sampai 93 itu ya.
Oh iya, sekalian Ustazah informasikan nggih, karena hari Rabu itu pembelajaran bahasa Jawanya sudah selesai, maka besok akan Ustazah gunakan untuk bahasa Indonesia itu ya. Jadi besok yang luring atau yang ke sekolah yang dibawa modulnya bahasa Indonesia itu ya. Itu nggih, itu informasi yang Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali besok di hari Rabu membahas pembelajaran yang kedua, yaitu tentang apa, Dek? Tentang jenis paragraf atau jenis karangan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.